أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dulu izinkanlah saya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan kembali, yaitu tentang pencerahan sedikit mengenai ilmu marifat atau asal-usul ilmu marifat. Dan tidak lupa juga kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, pada kerabat-kerabatnya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pencinta dari ilmu marifat dimanapun Anda berada. Sedikit saya mengulas, yaitu tentang perjalanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka mendapatkan ayat pertama, yaitu wahyu pertama yang turun. Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah susuk manusia yang kala itu adalah ketika zaman jahiliyah. Pada saat itu orang-orang selalu adu kekuatan, adu materi, material. Siapa yang berkuasa dia yang hebat, siapa yang berduit dialah raja, sehingga masyarakat ini kacau, saling tindas menindas. Apalagi masalah tentang akhlak sangatlah rusak, sehingga Nabi sakit hatinya melihat keadaan begitu. Hingga suatu saat, suatu waktu beliau sering merenung. Apa yang direnungkan beliau adalah memikirkan keadaan umat yang selalu tindas menindas, kejam, bengis, dan sebagainya. Banyak yang tidak berakhlak, tidak bermoral. Sehingga pada puncaknya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke suatu bukit atau gunung. Di dalam perjalanannya itu beliau masuk merenungkan, bertafakur, masuk ke dalam sebuah gua yang terkenal, yaitu Gua Hira. Di dalam Gua Hira ini beliau menyerahkan diri kepada Sang Khalik, minta petunjuk bagaimana
keadaan umat yang begitu meresahkan. Sangat jahil. Itu yang beliau tidak suka dengan kejahilan itu. Sehingga pada saatnya kita ambil singkat cerita, sehingga saatnya beliau ditemukan oleh Jibril. Di dalam pertemuan dengan Jibril ini, Nabi Muhammad langsung dipeluk oleh Jibril, ditarik tangannya, dirangkul. Maka Jibril berkata, "Iqra", bacalah. Lalu Nabi kita menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dilepas, ditarik kembali, dirangkul lagi. "Iqra ya Muhammad." Saya tidak bisa membaca. Sampai terjadi yang ketiga kalinya. Habis dilepas, ditarik kembali, dirangkul kembali. "Iqra." Saya tidak bisa membaca. Sehingga hampir hilanglah napas Nabi kita dengan kata-kata "Iqra, Iqra" tadi. Sehingga beliau tertahan napasnya, susah bernapas dengan kata-kata disuruh "Iqra" tadi, disuruh baca tadi. Maka berkatalah Jibril, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu." Yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam pana. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. QS ayat 1 sampai ayat 5 ini menjelaskan dalam firman Allah itu melalui Jibril, ada makna yang terkandung di dalam peristiwa itu. Sehingga Nabi kita pulang, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang mendatangi Khadijah. Dia menceritakan semua tentang pengalaman-pengalaman apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Maka Khadijah sangat mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi besar tadi, oleh Nabi Muhammad tadi. Sehingga Khadijah berpikir, karena tidak ada tempat bertukar pikiran, karena tidak ada tempat mengadu tentang peristiwa itu, satu-satunya yaitu menemui salah satu tokoh. Itu menemui salah satu tokoh, karena pada zaman itu, zaman jahiliyah, tidak berani mengungkapkan kepada siapa-siapa
takut fitnah dan sebagainya, maka Khadijah pergi membawa Nabi untuk menghadapi kepada salah satu tokoh agama juga. Kebetulan tokoh ini adalah beragama Nasrani. Dia adalah seorang pendeta juga, tapi dia berbangsa Arab, tinggal di Madinah. Lalu Khadijah menyampaikan peristiwa itu kepada yang bernama Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdullah Azza, anak dari pamannya Siti Khadijah, anak dari pamannya Khadijah. Warakah adalah orang yang cukup tua pada waktu itu. Lalu Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Warakah tentang peristiwa yang dialaminya. Lalu Warakah menjawab, itulah namanya Namus atau Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Lalu Nabi kita ini mendengar itu sangat kagum, dan juga beliau terheran-heran juga mendengar dari salah satu tokoh ini. Itulah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Musa. Mudah-mudahan, katanya Warakah, aku ini masih hidup panjang umur, bisa menyaksikan orang akan mengusir kamu. Lalu Nabi menjawab, apakah saya akan diusir, wahai Warakah? Ya, sama seperti Musa. Karena siapa yang menyampaikan peristiwa itu, maka dia akan diusir. Tidak disukai, akan dimusuhi oleh orang-orang, apalagi saat ini. Saat zamannya jahiliyah, zamannya orang jahil, zamannya orang tidak percaya. Karena pikiran orang hanya duit. Luar dari duit, pembicaraan yang aneh-aneh tidak diterima orang, malah bisa mendapat hukuman. Karena pada waktu itu juga banyak dari kaumnya Nabi juga yang berkuasa, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang memanfaatkan kerusakan itu tadi untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari umat-umat yang sesat tadi. Maka tidak lama setelah itu, peristiwa itu, atas izin Allah, pendeta si Warakah ini meninggal. Maka apa yang terjadi setelah peninggalan beliau? Tidak lama maka Nabi akan sedikit menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya. Pertama kerabat dekatnya, karena dari mulut ke mulut, sehingga sampailah kepada kaum-kaum tokoh-tokoh jahiliyah yang berpengaruh. Maka terjadilah pengusiran terhadap diri Nabi kita.
atas pengusiran itu, maka Nabi akan berangkat hijrah. Hijrah dalam arti membuat suatu perjalanan, yaitu menuju Madinah. Di dalam kawasan Madinah ini, Nabi kita mulai mengajarkan tentang mengenal Allah. Berarti yang perlu kita perhatikan, di dalam peristiwa pemelukan tadi jelas ada rahasia, sehingga rahasia itulah yang bisa mengantarkan Nabi untuk mengenal Allah. Karena rahasia itu sangat jelas ketika Nabi dipeluk sampai napasnya tertahan. Artinya bila napas tertahan, secara otomatis kita manusia ini akan sesak. Bila sesak, tidak bisa keluar napas ini atau tidak bisa masuk, maka akan mengalami kematian. Nah, peristiwa peluk ini, ada pelukan yang sehingga menghilangkan napas. Artinya, bila napas ini terhenti, maka akan mengalami kematian. Di situ peristiwa yang sangat penting. Jadi baca tadi itu dalam arti luas, sama seperti orang-orang pintar yang bagian hukum yang bisa membaca gestur tubuh, gerakan begini bacaannya, gerakan begini bacaannya, yaitu. Jadi Nabi ini tidak bisa membaca apa dalam pelukan itu, apa arti pelukan itu. Itu yang sebenarnya Nabi tidak bisa membacanya, gestur tubuh dari malaikat tadi, kode dari malaikat tadi. Bukan tidak bisa membaca, tapi Nabi bukan tidak membaca gestur yang disampaikan, tapi Nabi dalam keraguan. Nah, setelah dia pulang, makanya dia sampai menanyakan kepada Warakah. Ternyata benar apa yang dia alami sama seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa. Di dalam Madinah, Nabi mengajarkan mengenal Allah. Makanya pertama Nabi bersabda itu awaludin marifatullah. Awaludin marifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Artinya dengan peristiwa peluk tadi, maka terjadilah pengajaran tentang mengenal Allah. Ini yang kita petik dari peristiwa itu. Jadi bacalah, bukan Jibril membawa buku dari langit sana yang seperti apa yang kita pikirkan. Bukan membawa alif ba ta, huruf alif ba ta atau A B C, tidak. Yang dibaca itu pelukan itu tadi. Peristiwa peluk itu tadi. Artinya bila napas ini berhenti, maka meninggal. Maka rahasia napas itu tadi yang perlu dikaji. Itulah Nabi kita mengajarkan tentang marifatullah, mengenal Allah. Ketika beliau mengajar mengenal Allah ini, Awaludin marifatullah, beliau memang sangat sulit. Coba bayangkan, setelah peristiwa Iqra itu di Gua Hira, dia menerima wahyu pertama itu 13 tahun beliau tidak menerima lagi yang namanya wahyu. Tapi beliau mengajar dengan peristiwa peluk tadi. Artinya
ada rahasia antara Jibril dengan Nabi kita. Dengan peristiwa peluk tadi, katakanlah bahwa napasmu itulah ada rahasia. Maka itulah awal dari ilmu marifat. Nabi juga bersabda lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal diri, siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Karena di dalam diri ini ada napas tadi. Bila napas ini keluar, tidak masuk lagi, innalillah wa innalillahi raji'un. Artinya, di dalam napas itu ada rahasia. Maka, itulah ajaran. Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Itulah ilmu marifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah beliau hampir 13 tahun lebih, baru keluar. Dan beliau juga kembali ke Madinah, ke Mekah. Banyak peristiwa yang kita kenal, banyak perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Itu beliau sudah memasuki Mekah, maka barulah Islam berkembang. Jadi Islam berkembang itu mengenal Allah dulu. Karena Nabi kita itu, Rasul itu, tidak mengajarkan seseorang hanya masuk Islam kamu. Tidak bisa. Dia memperkenalkan dulu Allah itu. Bila orang sudah kenal, baru orang bersyahadat. Berikrar. Sama seperti Nabi tadi, ikro. Ikro itu sebenarnya ikrar. Ikro itu artinya ikrar. Berikrar antara Nabi dengan Jibril. Dalam ikrarnya itu dia menemu ilmu ini. Karena di dalam ikrarnya itu Nabi langsung mengenal Allah. Makanya waktu dia pulang dari Gua Hira itu, Gua Hiro, dia sempat ragu. Hampir tidak percaya dengan apa yang dia alami. Sampai dia ini bingung. Dalam kebingungannya itu, lalu keluarlah ayat yang hai orang yang berselimut. Berselimut ini bukan Nabi kedinginan, takut lalu kedinginan, bukan. Maksudnya yang berselimut itu karena Nabi masih ragu, masih belum keluar dia dari pikirannya yang lama, masih belum keluar dari ajaran-ajaran nenek moyangnya, masih bingung. Setelah bertemu Warokah tadi, baru dia mengerti bahwa itulah Jibril. Nah, apa yang disampaikan Jibril, itulah yang disampaikan oleh Nabi kita tentang mengenal Allah. Di dalam peristiwa peluk, itulah kuncinya. Disitulah ilmu marifat turun. Belum turun wahyu apa-apa, setelah wahyu pertama itu, Nabi langsung mengajarkan bersyahadat. Mengajarkan bersyahadat ini, otomatis dia mengajarkan mengenal Allah dulu. Awaludin marifat Allah, awal-awal agama mengenal Allah. Kita sering mendengar Nabi itu punya sahabat yang bersyahadat waktu itu hanya 300-an kurang lebih. Itulah pasukan-pasukan beliau, mujahid-mujahid beliau sudah berikrar dengan syahadat karena menyaksikan sendiri Allah dengan Muhammad. Baru mereka bersyahadat. Itulah salah satu paparan dari saya sedikit tentang asal-usul dari ilmu marifat ini. Karena ilmu marifat ini adalah ajaran Nabi. Sebelum wahyu turun, disuruh sholat, disuruh puasa, berzakat,
dan lain sebagainya. Nabi mengajarkan mengenal Allah itu sendiri. Baru turun wahyu-wahyu yang lain. Baru Islam berkembang dari hari ke hari sehingga sampai sekarang. Itulah tentang sekilas asal usul dari ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifat. Jelas siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah jasadnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada murid-muridnya, sambil menunggu datangnya wahyu petunjuk dari Allah. Maka datanglah wahyu untuk sholat, puasa, dan sebagainya, untuk zakat. Saya rasa hanya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana yang benar diambil, mana yang tidak benar buang jauh-jauh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.